Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Peter Tupamahu dan teman saya Ignatius Lamere. Di saat ini kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami pada mata kuliah struktur aljabar. Materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang grup siklik dan subgrup siklik. Ya, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang grup siklik, alangkah baiknya kita memahami dulu beberapa definisi yang berkaitan dengan grup siklik, yaitu definisi tentang pangkat bilangan bulat dalam suatu grup perkalian dan grup penjumlahan. Di sini definisi yang pertama, yaitu misalkan A sembarang elemen dari grup G terhadap operasi perkalian. Didefinisikan yang pertama A pangkat 1 sama dengan A. A pangkat 2 sama dengan A dikali A. A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Sehingga secara induksi untuk sembarang bilangan bulat positif K, maka berlaku sifat A pangkat K tambah 1 sama dengan A dikali A pangkat K. Hal ini berarti bahwa A pangkat N dimaksudkan sebagai perkalian A dengan A sampai N kali. Dalam hal ini, suatu identitas dan invers dapat juga dinyatakan dengan menggunakan aturan perpangkatan. Definisi yang kedua, misalkan A sembarang elemen dari grup G terhadap operasi penjumlahan, maka perkalian N dikali A didefinisikan sebagai berikut. 1 dikali A sama dengan A. 2 dikali A sama dengan A ditambah A. 3 dikali A sama dengan A ditambah A ditambah A. Atau A ditambah 2 dikali A. Sehingga secara induksi, untuk sembarang intergen atau bilangan bulat positif K, maka berlaku K ditambah 1 dikalikan A sama dengan A ditambah K dikali A. Lebih jauh lagi, 0 dikali A sama dengan 0. Ini merupakan sifat dari elemen identitas terhadap penjumlahan. Yang kedua, negatif N dikali A sama dengan N dikali negatif A. Ini juga merupakan sifat dari perkalian, sehingga diperoleh negatif A ditambah negatif A ditambah sampai seterusnya ditambahkan dengan negatif A sebanyak N suku. Definisi yang ketiga yaitu definisi mengenai grup siklik. Grup G disebut grup siklik jika dan hanya jika ada A elemen G sedemikian sehingga untuk setiap G elemen G maka berlaku G sama dengan A pangkat M, di mana M merupakan elemen dari bilangan bulat. A sendiri adalah generator dari G atau pembangun dari G. Dengan kata lain, dapat dikatakan juga G sudah grup. Sebut G grup siklik jika kita temukan satu elemen dalam G, sehingga dapat dinyatakan dalam A pangkat M, atau semua elemen G dapat dinyatakan dalam perpangkatan dari A. Selain itu, menurut saya, untuk grup siklik, ini sebenarnya adalah hasil perpangkatan dari salah satu elemen yang dimana hasilnya itu memuat semua elemen pada grup tersebut dan tidak boleh berulang. Oke, kalau tadi kita sudah membahas beberapa definisi yang berkaitan dengan grup siklik, di sini kita coba untuk
membahas terkait dengan contoh pada grup siklik. Contoh yang pertama, diberikan grup G dengan anggota atau elemennya yaitu 1, negatif 1, I, dan negatif I. Tunjukkan apakah G merupakan grup siklik atau bukan. Di sini mungkin ketika kita lihat, kita dapat langsung menggunakannya dengan menerapkan definisi yang pertama, di mana perpangkatan bilangan bulat pada grup perkalian. Karena grupnya finite, berarti kita dapat langsung mencoba membuktikannya satu persatu. Kenapa di sini pangkatnya hanya sampai pada perpangkatan yang keempat? Karena ini merupakan banyaknya elemen pada grup tersebut. Karena di sini grup G mempunyai 4 elemen, maka perpangkatannya hanya sampai pada pangkat yang keempat. Kita lihat ketika kita menggunakan 1 sebagai generatornya, maka hasil dari perpangkatan 1 sampai perpangkatan yang keempat, hasilnya itu sama, yaitu 1. Tidak memuat semua elemen pada G. Hal yang sama juga ketika kita menerapkan negatif 1 sebagai generatornya. Maka dari perpangkatannya pangkat 1 sampai pangkat yang keempat, hasilnya berulang, yaitu hanya memuat 1 dan negatif 1. Di sisi lain, ketika kita menerapkan I dan negatif I sebagai generator, maka kita peroleh dari pangkat pertama, pangkat 1 sampai pangkat yang keempat, semua hasilnya berbeda. Dan dari semua hasil itu memuat semua elemen pada G. Sehingga dapat dikatakan bahwa G merupakan grup siklik. Jadi, grup G dengan anggota atau elemen 1, negatif 1, I, dan negatif I merupakan grup siklik dengan generatornya yaitu I dan negatif I. Contoh yang kedua ini hampir mirip dengan contoh yang pertama, di mana soalnya yaitu tunjukkan apakah grup Z6 terhadap operasi penjumlahan merupakan grup siklik atau bukan. Penyelesaiannya. Di sini kita bisa menggunakan atau menerapkan apa yang ada pada definisi yang kedua, di mana perpangkatan bilangan bulat pada grup penjumlahan. Z6 artinya pada modulo 6. Jadi, anggota atau elemen-elemennya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ketika kita menerapkan 1 sebagai generatornya, kenapa kita tidak menggunakan 0? Karena ketika 0 dipangkatkan sampai pangkat berapapun hasilnya tetap 0 terhadap grup penjumlahan. Di sini kita mulai dari menerapkan 1 sebagai generatornya. Kita lihat ketika 1 dipangkatkan 1 sampai 1 dipangkatkan 6, hasilnya berbeda-beda dan memuat semua elemen pada Z6. Sama juga dengan kita menggunakan 5 sebagai generatornya. Dari hasil pemangkatan dari 1 sampai pangkat yang ke-6, kita lihat hasilnya juga berbeda-beda. Sebagai contoh, kenapa kita mendapatkan 5 dipangkatkan 2 sama dengan 4? 5 dipangkatkan 2 terhadap grup penjumlahan artinya 5 ditambah 5. Hasilnya 10. 10 dari modulo 6 itu sama dengan 4. Di lain sisi, ketika kita menerapkan 2, 3, dan 4 sebagai generatornya, maka hasilnya itu semua berulang dan tidak memuat semua elemen pada Z6. Tetapi karena ada salah satu atau dua dari grup Z6 yang hasil pemangkatannya memuat setiap elemen pada grup Z6, maka
grup itu disebut grup siklik. Jadi, grup Z6 terhadap operasi penjumlahan merupakan grup siklik dengan generatornya yaitu 1 dan 5. Pada contoh yang ketiga, kalau tadi pada contoh pertama dan kedua, kita telah menunjukkan bahwa kedua grup tersebut merupakan grup siklik. Untuk contoh nomor 3, di mana soalnya yaitu tunjukkan bahwa grup R terhadap operasi penjumlahan bukan merupakan grup siklik. Penyelesaiannya, grup R artinya R di sini merupakan bilangan real. Pembuktian yang kita gunakan adalah secara kontradiksi atau penyangkalan. Andaikan Y elemen bilangan real, maka Y merupakan generator dari R. Kita dapat lihat, Y pangkat 0 sama dengan 0. Ini merupakan identitas penjumlahan di R. Y pangkat 1 sama dengan Y. Y pangkat 2 sama dengan Y ditambah Y, sama dengan 2Y. Y pangkat 3 sama dengan Y ditambah Y, sama dengan 3Y. Dan seterusnya. Di sisi lain, ketika Y dipangkatkan negatif 1, hasilnya itu negatif Y. Y dipangkatkan negatif 2, hasilnya negatif Y ditambah negatif Y sama dengan negatif 2Y. Y dipangkatkan negatif 3, hasilnya negatif Y ditambah negatif Y ditambah negatif Y sama dengan negatif 3Y. Dan seterusnya. Dari penjabaran yang telah kita lakukan, kita dapat peroleh himpunan dari Y dipangkatkan N, di mana N sendiri merupakan elemen bilangan bulat, adalah dari negatif tak hingga, kemudian negatif 3Y, negatif 2Y, negatif Y, 0, Y, 2Y, 3Y, sampai positif tak hingga. Karena Y elemen bilangan real, maka Z sama dengan Y per 2 elemen bilangan real. Padahal, Z tidak dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari Y. Jadi, pengandaian atau kontradiksi yang kita lakukan yaitu salah. Di mana Y bukan generator dari R. Berarti, grup R terhadap operasi penjumlahan bukan merupakan grup siklik. Dengan demikian, maka untuk materi grup siklik boleh selesai. Selanjutnya, untuk materi subgrup siklik akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Kepada Kakak Ignacius, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari definisi 4 tentang subgrup siklik. Misalkan G adalah grup dengan operasi perkalian di mana star melambangkan operasi pada perkalian. Untuk setiap A, B elemen G dan N, M elemen Z, di mana Z merupakan himpunan bilangan bulat, maka A pangkat M sama dengan A dikalikan sebanyak M kali atau M faktor. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, di mana A bilangan pokok dan M, N adalah bilangan berpangkat. Maka A pangkat inverse N
sama dengan A pangkat N inverse sama dengan A pangkat inverse N, yaitu kebalikan dari A pangkat N inverse. A pangkat 0 sama dengan E merupakan unsur identitas. Kita lihat pada contoh yang pertama. Misalkan grup G tertutup pada perkalian dan A elemen G, maka H sama dengan A pangkat N, di mana N adalah elemen Z, merupakan subgrup terkecil dari G yang memuat A. Penyelesaian atau kita buktikan dengan teorema subgrup, yaitu 1. H tidak sama dengan 0 karena untuk N sama dengan 0 merupakan elemen Z, maka A pangkat 0 sama dengan elemen H. 2. H merupakan himpunan bagian dari G. Kita lihat pada definisi H itu sendiri. Yang ketiga, sifat tertutup terhadap perkalian. Kita ambil sembarang bilangan, misalnya P Q elemen H, maka menurut syarat keanggotaan dari H, maka kebalikan dari M N elemen Z yaitu kebalikan juga dari elemen P, di mana P sama dengan A pangkat M dan Q sama dengan A pangkat N. Akan ditunjukkan bahwa P kali Q sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Maka P kali Q sama dengan A pangkat M kali A pangkat N yang sama dengan A pangkat M tambah N, di mana M N elemen Z, maka A pangkat M tambah N adalah himpunan dari H. Jadi P kali Q elemen H. Yang keempat, sifat identitas, di mana E elemen G dan E termasuk dalam elemen H karena G adalah grup, maka E elemen G adalah unsur identitas, di mana E sama dengan A pangkat 0, yang mana 0 merupakan elemen Z, karena Z adalah himpunan
bilangan bulat, maka E sama dengan A pangkat 0 elemen H. Yang kelima, sifat invers. Kita ambil sembarang P elemen H, maka kebalikan M elemen Z adalah kebalikan elemen P yang sama dengan A pangkat M, karena M elemen Z, maka invers M elemen Z, sehingga P invers sama dengan A pangkat invers M elemen H. Kita perhatikan terhadap P kali P invers sama dengan A pangkat M kali A invers M, yang sama dengan A pangkat M tambah invers M sama dengan A pangkat 0. Demikian juga dengan P invers kali P sama dengan A pangkat M invers kali A pangkat M, yang sama dengan A invers M tambah M sama dengan A pangkat 0. Sehingga terbukti bahwa untuk setiap P elemen H, kebalikan P invers elemen H, P invers kali P sama dengan P kali P invers sama dengan E, yang mana E merupakan identitas. Dengan demikian, ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka terbukti bahwa H himpunan bagian dari G. Kita lihat pada contoh yang kedua. Diberikan grup Z dengan modulo 6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 terhadap operasi penjumlahan. Tunjukkan bahwa himpunan S sama dengan 0, 1, 2, 3 bukan subgrup dari Z modulo 6. Penyelesaian untuk menunjukkan bahwa himpunan S sama dengan 1, 2, 3 bukan merupakan subgrup dari G, yang mana salah satu dari aksioma dari definisi subgrup di atas tidak memenuhi. Kita misalkan yang pertama, tidak memuat elemen identitas, yaitu 0 bukan elemen S, karena himpunan S hanya terdapat 1, 2, 3. Yang kedua, tidak bersifat tertutup,
terbuka terhadap penjumlahan, yaitu kebalikan dari 2, 3 elemen S. Sedemikian sehingga maka 2 tambah 3 sama dengan 5, bukan merupakan elemen S. Dan yang ketiga, ada elemen dari S yang tidak mempunyai inverse di S. Kita ambil contoh yang kedua yang ada pada himpunan S. Dan 2 tidak mempunyai inverse di S. Karena untuk setiap A elemen S, di mana 2 tambah A tidak sama dengan 0, yaitu inverse 2 sama dengan 4, bukan merupakan elemen dari himpunan S. Jadi, kesimpulannya adalah grup tertutup pada perkalian, sedangkan terbuka terhadap penjumlahan dan harus memenuhi teorema subgrup siklik. Demikian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang materi grup siklik dan subgrup siklik. Apabila ada salah kata yang terucap, kami meminta maaf. Jangan lupa untuk tinggalkan like, subscribe, dan jangan lupa lagi untuk tekan tombol notifikasinya. Bye-bye.